Artinya negara menganggap dia pemiliknya, padahal pemiliknya adalah warga negara. Tidak ada tanah negara. Nah, ini debat semacam ini bisa kita perluas untuk memperlihatkan bagaimana konsep negara itu justru menjadi otoriter dengan akibat warga negara itu disingkirkan. Nah, kondisional itu yang ya jadi kemarahan publik, tetapi dalam keadaan orang lebih ingin ada kepastian arah ekonomi, lalu soal lingkungan itu diabaikan. Padahal semua orang di dunia, there is a new grammar of global issues, yaitu environment. Tapi saya percaya bahwa ada yang Arizona, Uceng segala macam, yang mengasuh politics of hope melalui hukum-hukum baru, hukum tentang feminism, hukum tentang environment, hukum tentang new kind of justice. Nah, kalau itu dijadikan semacam kurikulum yang tidak perlu mengikuti kurikulum formal kita bisa katakan UGM akan punya dua kelas. Kelas yang secara formal mengikuti kurikulum yang dibiayai APBN, dan kelas yang informal yang dibiayai oleh prinsip keadilan. Itu bikin aja kan. Critical legal studies, feminist jurisprudence, environmental, ethics segala macam. Jadi bagian-bagian itu yang saya ingin lihat teman-teman mahasiswa baru itu ambil inisiatif untuk belajar sendiri itu. Yang diterangkan oleh mentor, oleh guru itu kan, ya itu kan ada prinsip untuk masuk kelas. Tetapi perdebatan tentang isu-isu itu harus dihasilkan dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi pastikan bahwa Anda bawa handphone, juga sambil lihat isu fufu-fafa, tapi juga jadikan itu alat untuk bertengkar dengan sesama mahasiswa, dengan dosen segala macam. Saya kira itu poinnya. Masih ada nggak yang belum saya jawab ya? Mungkin tadi yang soal pertanyaan role model negara mana sekaligus Pancasila, mungkin itu sekaligus sebagai closing statement, silakan Mas. Ya, saya pernah katakan dan tidak akan ubah, Pancasila itu bukan ideologi. Pancasila itu diskurs bersama untuk menghasilkan percakapan tentang keadilan, tentang ketuhanan, tentang kesatuan segala macam. Kalau dia ideologi, maka negara ini berubah menjadi negara yang ideologis. Negara yang ideologis cuma dua, komunisme dan fasisme. Karena dia rigid mengatur. Ideologi harus rigid mengatur perilaku. Fasisme, Hitler bikin ideologi fasis itu bahkan untuk mengatur Anda pacaran jam berapa sampai jam berapa dengan orang siapa tuh. Anda hanya boleh kawin dengan ini. Itu namanya negara ideologi itu. Jadi kita rayakan Pancasila sebagai shaping idea, ide yang membentuk. Bukan ideologi. Ideologi itu membekukan percakapan. Itu intinya tuh. Jadi sekali lagi saya senang kita bisa bicara di sini dan kita pastikan bahwa negeri ini harus diasuh dengan perspektif yang beragam itu. Yang bahaya adalah dalam 10 tahun ini Presiden Jokowi salah mengartikan persatuan. Negeri ini didirikan atas ontologi keragaman. Karena kita beragam, maka kita perlu bersatu. Jangan dibalik, demi persatuan tidak boleh ada keragaman. Itu namanya DUNGU, artinya dungu.